Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Peraja dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Kamis pagi ibadah subuh kita akan mengkaji tafsir Al-Qurtubi. Kita masih pada surah Al-Maidah, sekarang yang 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadihil ayah jiddu muhim. Ayat ini sangat penting sekali karena berisi anjuran untuk senantiasa istiqomah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan penuh dengan fitnah dan cobaan. Allah memanggil orang yang beriman, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum, jagalah anfusakum, diri kalian. Jaga dari apa? Dari fitnah-fitnah yang terjadi. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan pernah bisa menyesatkan, ya, orang-orang sesat itu tidak akan pernah bisa membahayakan dirimu jika kalian idza tadaitum mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan jami'an semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan dibeberkan dan akan diungkapkan semua apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Kira-kira ini makna ayat ini. Kita akan lihat sekarang bagaimana Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan fihi arba'u masail. Pada ayat ini ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama dia mengatakan qala ulama'una, para ulama kita mengatakan. Kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan para ulama kita, itu berarti ulama adalah apa? Qurtubi ini mazhabnya apa? Imam Al-Qurtubi yang sudah berapa tahun kita kaji, mazhabnya apa? Dari mana Imam Qurtubi ini? Dari mana, Pak? Spanyol di mana? Andalusnya di mana? Di Spanyol. Andalus di mana? Spanyol di mana? Andalus. Qurtubi, Cordoba ya. Jadi Cordoba itu. Beliau mazhabnya adalah Maliki. Kalau Indonesia kan mazhabnya Syafi'i.
Kalau Turki, Cina kesana itu mazhabnya Hanafi. Mesir Syafi'i sama ya. Di Afrika kesana mazhabnya Maliki. Timur Tengah mazhabnya adalah Hambali. Dia mengatakan, kalau ulama kita mengatakan, wajib ittisal hadhihi al-ayah bima qablaha at-tahdzir mimma yajib an yuhadzir minhu. وهو حال ما تقدم صفته ممن ركن في دينه إلى التقليد آبائه وأسلافه. Jadi ayat ini hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang tidak ada sama sekali dalil atau hujjah atau argumentasi yang kuat. Dan pada ayat sebelumnya seperti itu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ayat 104. Jika dikatakan kepada mereka, mari kembali kepada Allah, apa diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, apa jawaban mereka? Cukuplah bagi kami mengikuti apa yang telah ada, yang telah dilakukan nenek moyang kami. Awalau kana abahum, sekalipun nenek moyang mereka la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, mereka tidak mengetahui dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini hubungannya dengan ayat sebelumnya, bahwa ayat ini juga berisi anjuran yang pertama tentang apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang sesat itu tidak akan pernah memberikan mudarat kepada kamu. Manfaat dan mudarat tidak akan terjadi illa ma qad kataballahu lana jami'an, kecuali yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita semua. Banyak sahabat-sahabat yang ingin meninggal dalam medan peperangan, seperti Khalid bin Walid. Kepingin rasanya dia kalau meninggal pas saat perang, tetapi tidak meninggal. 70 sabetan pedang yang semuanya ada di depan beliau, dia tidak menjadikan Khalid bin Walid meninggal dalam medan perang. Padahal Khalid bin Walid tidak punya ilmu kebal. Orang-orang kita kan sakti-sakti, punya ilmu kebal, atau dari mana dapat pelajarannya. Khalid bin Walid kepingin masalah dia itu meninggal dalam peperangan, tapi Allah tidak berkenan. Allah menghendaki Khalid bin Walid ini meninggalnya dalam keadaan tenang di atas ranjang. Dia seorang penerima perang. Jadi artinya segala musibah apapun tidak akan pernah menimpa kita kecuali telah ditentukan kepada kita. Seseorang misalnya ketika akan berangkat bekerja, ketika dia membaca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dia harus yakin dengan menyebut nama Allah, aku tawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah. Kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi di jalanan, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan burung yang tadi pagi lewat ya. Wah, tadi pagi saya melihat burung pantesan. Tadi pagi saya melihat kucing loncat, kucing hitam. Nah, ini yang seperti ini. Tadi pagi saya lihat bayangan. Nah, ini tauhidnya sudah mulai goyah. Ketika terjadi di jalanan, kalau saya sudah serahkan diri saya kepada Allah, yang mana hukum di jalanan kita sudah hati-hati, orang nggak hati-hati gitu ya. Kalau kita nggak ditabrak sama orang, kalau nggak kita jatuh sendiri. Semuanya dari Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul dalam hal ini memantapkan tauhid kita gitu. Sikap husnuzon kita sama Allah, sikap baik sangka kita sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau itu kita kedepankan, tidak akan pernah merasa menyesali suatu perbuatan yang telah kita lakukan. Iya, kenapa saya nggak seperti itu Pak? Kalau saya nggak berangkat tuh, nah ini kalau ini yang nggak boleh. Sudah jalan keluar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau jadi bahaya kita selamat, itu bukan karena kita Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinilah
aplikasi tauhid itu adalah ya dalam kehidupan ini. Tidak hanya teori yang kita pelajari, tapi pelaksanaannya betul-betul di masyarakat. Jadi ayat ini mengajarkan pada hendaklah kalian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, jagalah dirimu. Kita suruh menjaga diri kita. Tidak akan pernah orang-orang yang sesat itu bisa memberikan mudarat kepada kamu. Ini hubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah bahwa mereka dianjurkan untuk beriman, mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan, kami telah mendapati nenek moyang kami seperti ini. Nah, ajaran-ajaran nenek moyang mereka itu tidak akan pernah bisa memudaratkan mereka. Sama dengan ini juga, orang yang sesat tidak akan pernah bisa memudaratkan orang-orang yang beriman. وظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإنسان وأنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره لولا ما ورد في تفسيرها في السنة وأقاويل الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول الله تعالى. Jadi ayat ini juga menurunkan, zahir ayat ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar ketika terjadi satu permasalahan tetap dilakukan, apapun yang terjadi, karena dosa orang lain itu tidak akan pernah bisa memberikan mudarat kepada seseorang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, qaulu alaikum anfusakum, maknahu ihfazu anfusakum anil ma'asi. Jagalah diri kalian untuk tidak berbuat maksiat. Taqulu alaika zaidan bimakna alzama zaidan, ilzam zaidan wala yujuz alaihi zaidan, bal innama yajri هذا من المخاطب في ثلاثة ألفاظ. Jadi ini kaitannya dengan nahwu, jadi kaitannya dengan ilmu grammar dalam bahasa Arab. Jadi katakan bahwa yang dimaksud dengan alaikum anfusakum dalam susunan bahasa Arabnya di sini adalah ada domir namanya domir mukhatab. Domir kata ganti itu ada 3. Ada yang disebut dengan domir ghaib yang tidak nampak, huwa humahum, dia humahunna. Kalau yang nampak adalah mukhatab, anta antum antum, anti antum antunna. Kalau mutakallim ana nahnu. Nah, ini dikatakan bahwa pada ayat ini ada 3 hal. Alaika zaidan ay khudh zaidan. Kalau orang mengatakan alaika zaidan, hendaklah engkau wahai Zaid berhati-hati. Wa indaka umaran ay hadruka wa dunaka zaidan ay qurba minka. Ini semuanya adalah maknanya adalah sama itu. Intinya adalah bagaimana seseorang itu bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Yang ketiga sekarang, rawa Abu Dawud wa ghairihi ma an Qais qala khatabana Abu Bakar As-Siddiq. Qais mengatakan Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan khutbah kepada kami. Faqala innakum taqra'una hadhihi al-ayah wa tata'awwalunaha an ghairi ta'wiliha. Sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini, kemudian kalian mentakwilnya atau menafsirkannya pada sesuatu yang tidak layak. Kemudian Abu Bakar membaca, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh saya ingin mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innan nasa idza ra'u zalim fala ya'khudhu ala yadihi aw shaka an ya'umahum Allah bi adabin min indihi.
Sesungguhnya jika manusia melihat orang berbuat zalim, fala ya'khudhu ala yadayhi, kemudian falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak merubahnya, tidak mencegahnya, au syaka, khawatir nanti ayya ummahumullahu bi'adzabi min indihi, khawatir nanti kalau terjadi azab itu akan menimpa seluruh orang yang ada di sekitar situ. Ini berat tugas umat Islam, khususnya para dai, orang-orang yang memiliki kekuasaan, untuk senantiasa memperhatikan kezaliman-kezaliman yang terjadi, itu disuruh mencegahnya. Kalau tidak dicegah, maka akan terjadi kerusakan dan azab Allah apabila turun, tidak akan mengenai orang yang berbuat zalim saja, semua akan kena. Secara umum ini adalah tugas dari secara khusus ya, tugas dari pimpinan atau kepala pemerintahan, entah itu presiden atau khalifah, bahwa secara umum ini merupakan tugas kaum muslimin. Tugas kaum muslimin semuanya untuk menjaga keamanannya, supaya seorang tidak berbuat zalim. Tercatat pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yang menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun setengah, itu sangatlah luar biasa, memetik hasil yang sangat cemerlang sekali. Umar bin Abdul Aziz ini dari khilafah Bani Umayyah ya. Kalau kita perhatikan urutan-urutannya, yang ketika zaman Nabi itu ada kurang lebih masa Nabi 23 tahun, kemudian masa Khulafaur Rasyidin 30 tahun, masa Bani Umayyah, Daulah Al-Umayyah itu kurang lebih 96 tahun. Kemudian setelah itu runtuhlah Bani Umayyah, kemudian digantikan oleh Daulah Al-Abbasiyah, itu kurang lebih 565 tahun. Setelah runtuh ini, maka di Isbania di Spanyol, yang dibawa oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dengan tentaranya adalah Tariq bin Ziyad, kurang lebih menguasai Eropa 5 abad. Kemudian setelah itu runtuh semua, tinggal kerajaan Turki Utsmani yang berhasil menguasai dunia kurang lebih 7 abad. Sekarang tak ada lagi. Jadi kalau kita perhatikan luar biasa. Nah, Umar bin Abdul Aziz salah satu dari khulafah Bani Umayyah. Yang Bani Umayyah ini pertama kali khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah meninggal digantikan oleh anaknya Abdul Malik. Abdul Malik meninggal digantikan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik meninggal digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan meninggal digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini, pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik, ini luar biasa. Kaum muslimin berhasil melebarkan sayapnya. Kalau ke timur, batas kaum muslimin wilayahnya sampai ke Iran. Kalau ke barat, sampai di mana? Sampai kalau ke utara sampai ke Perancis ya, Faransa. Kalau ke barat sampai ke Maghribi. Kalau ke selatan sampai ke Yaman, sampai ke Afrika. Itu wilayah kaum muslimin pada saat itu. Nah, pada zaman Hajjaj bin Yusuf ini kejam. Hampir tiap Jumat menggorok sahabatnya. Habis khutbah Jumat dia mengatakan, sebentar lagi kita akan berkorban. Banyak sahabat-sahabat yang dibunuh. Siapa yang menentang, dibunuh. Dia seorang imam, seorang khalifah, imami sholat, dan juga sebagai khatib. Tapi siapa yang tidak setuju dengan pendapatnya, bunuh. Itu Hajjaj bin Yusuf. Sehingga pada saat itu
orang datang menemui Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, bagaimana ini? Fitnah luar biasa. Kenapa kita tidak melakukan taurah?" Taurah itu adalah kudeta. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "La taf'alu bal isbiru." Jangan kamu lakukan, sabar saja. Bagaimana kita bisa sabar, katanya? Pemimpin-pemimpin dibunuh. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Baik, kalau kamu sekarang melakukan taurah kudeta, apakah tidak akan lebih berbahaya lagi nanti? Hajjaj bin Yusuf tidak akan membunuh siapa saja. Siapa saja akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Boleh isbiru, sabarlah kali." Akhirnya orang-orang pun mulai bisa bersabar. Pada masa itu juga orang-orang yang memiliki hutang ke negara itu harus segera dibayarkan. Kalau tidak, maka dia akan berhadapan dengan tiang gantungan. Berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf. Kata para ulama kita, kalau nanti hari kiamat semua orang mendatangkan para pembunuh, kita cukup mendatangkan Hajjaj bin Yusuf adalah pembunuh yang kejam. Kemudian dikatakan lagi bahwa lisan Ibn Hazm wa sayfu Hajjaj syaqiqani. Lisannya Ibn Hazm, seorang ulama ini, itu sama tajamnya dengan pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Kalau Ibn Hazm ini Al-Andalusi itu, kalau sama ulama juga, kalau dia mengatakan, ditanya, berkata Imam Tirmidzi, tidak ada Tirmidzi itu, majhul. Jadi beliau sering seperti itu. Lisannya itu adalah sama tajamnya dengan pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Jadi kita tidak bicarakan dulu. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sangat luar biasa. Beliau 2 tahun setengah menjadi khalifah. Semua merasakan betapa nikmatnya hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini pertama kali ketika dilantik menjadi khalifah, dia katakan kepada istrinya, "Semua perhiasan-perhiasan yang kamu pakai, kamu harus sumbangkan ke Baitul Mal. Semua perhiasan yang kamu miliki, wahai istriku, taruh di Baitul Mal semua, sumbangkan." Terus dia pakaian-pakaian yang bagus disumbangkan, dia pakai pakaian yang sederhana. Itu Umar bin Abdul Aziz. Sehingga pada saat itu, karena akhlaknya yang luar biasa, ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa, beliau sangat disegani oleh lawan maupun kawan. Dan dia mengatakan, seluruh hutang-hutang yang pernah dipinjam oleh masyarakat rakyat, semua saya bebaskan. Jadi hutang-hutangnya rakyat itu dibebaskan semua, dianggap lunas semua. Bagaimana dia bisa mengimpun harta nanti kalau tidak ada hutang ini, kalau nggak dibayar? Beliau sangat yakin sekali dengan pengelolaan zakat yang baik, infak yang baik itu bisa untuk membiayai negara. Padahal ketika itu negaranya luar biasa, jauh luas luar biasa. Benar apa yang terjadi? Sodako infak ini, zakat infak dan sodako ini sampai berlebih-lebihan. Tidak ada orang yang tidak mendapatkannya, semuanya dapat. Bahkan dia mengatakan, cari orang-orang pemuda-pemuda yang belum menikah, nikahkan, kasih uang ini, kasih biaya nih yang belum nikah, yang nggak mampu nikah. Itu terjadi zaman Umar bin Abdul Aziz. Sangat luar biasa gitu. Tapi beliau tidak lama, 2 tahun setengah. Sehingga ada yang mengatakan, ini khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin, karena persis kekhilafahannya itu seperti yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah yang pertama pada Bani Umayyah ini, itu pada tahun itu sebenarnya Amul Jamaah, tahun berjamaah, karena pada saat itu kaum muslimin mulai bersatu kembali, sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa.
Pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik disebut dengan Amul Futuhat, yaitu tahun kemenangan-kemenangan. Karena pada satu musim luar biasa kuatnya, mampu meluaskan wilayahnya ke timur sampai ke Cina, ke utara sampai ke Perancis, ke barat sampai ke Maroko, ke selatan sampai ke Afrika dan ke Yaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, mengutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, "Innan nasa idza ra'au az-zalim falam ya'khudhu 'ala yadihi aw syakan ya'ummuhullahu bi'adzabin min indihi." Sesungguhnya manusia jika melihat sebuah kezaliman, kemudian dia tidak mampu merubahnya, maka khawatir kalau Allah akan menurunkan azab kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini pun memerlukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ada ilmunya, tidak sembarangan. Sehingga ada sebuah kajian ilmu ingkarul munkar, taghyirul munkar. Ada kajian khusus tentang ingkar munkar, bagaimana mengingkari mungkaran dan bagaimana merubah kemungkaran. Di dalam kajian ilmu dakwah, fiqh dakwah, di antaranya disebutkan bahwa idza kana taghyirul munkar yuaddi ila munkarin akbar fadarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jika seseorang ingin merubah kemungkaran, ternyata kemungkaran itu lebih besar lagi yang timbul, maka adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi meninggalkan sesuatu yang mungkar untuk mencari solusi yang terbaik itu lebih baik daripada kita melakukannya, mungkin akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Contoh di sebuah desa misalnya, di situ ada orang-orang yang suka minum-minum, tapi minumnya ini adalah tidak ngajak orang, ya hanya dirinya saja itu, dia minum aja, dia minumnya di luar, tapi kemudian dia masuk ke dalam, tapi dia tidak pernah mengajak masyarakat yang ada di sana. Nah, bagaimana cara berubahnya ini ya? Berubahnya kita langsung mendatanginya, kita menasihati. Tapi kalau kemungkaran itu muncul, minum-minum itu sudah ngajak orang ya, minum rame-rame di situ, bahkan masyarakat menjadi resah. Maka di sini adalah kita melangnya dengan cara kolektif, dan kita harus mencarikan solusinya. Sediakan solusi yang terbaik supaya dia tidak minum-minum, supaya dia bisa beralih ke yang lain, kegiatan yang lain. Jadi maksudnya ketika merubah kemungkaran itu harus ada gantinya yang lebih baik. Jangan sampai merubah kemungkaran hilang, kemudian setelah itu hilang kemungkaran, justru muncul kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, maka oleh karena itulah ketika seseorang berdakwah adalah menguasai beberapa ilmu, disiplin ilmu. Yang pertama ilmu syar'i ini wajib. Yang kedua adalah sosiologi, jadi ilmu sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu nafs, jadi psikologi. Ini yang betul-betul harus dikuasai, sehingga ketika dia berdakwah, masyarakat tidak merasa menjadi resah dengan dakwah-dakwahnya. Justru akan menyejukkan masyarakat itu sendiri. Tidak kota Imam Imani warahmatullah, ini menurut Abu Bakar As-Siddiq ketika membaca ayat ini. Jadi beliau menafsirkan, kemudian mengutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa Al-Tirmidzi mengatakan, "Hadza haditsun hasanun sahih." Ini hadis yang hasan dan sahih. Qala Ishaq bin Ibrahim, jadi betul Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Ar-Rahawai, Ibnu Ar-Rahawai, ini seorang ulama, wahwa Ibnu Ibrahim Ar-Rahawai. Sami'tu Amr bin Ali, dia mendengarkan Amr bin Ali yaqul, sami'tu Waqi'an yaqul, saya mendengarkan Waqi'. Waqi' ini siapa? Waqi' itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi'a su'ahibli fa'arsyadani bi'an tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Imam Syafi'i. Aku mengadukan hafalanku yang mulai melemah kepada Waqi', guruku Waqi' bin al-Jarrah. Kemudian Waqi' mengatakan kepadaku, guruku mengatakan kepadaku, tinggalkanlah kemaksiatan.
Kemudian dia mengatakan bahwa fa inna ilmallahi nur, karena sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asif, cahaya Allah tak pernah menembus bagi hati-hati yang senantiasa berbuat maksiat. Nah, ini Waqi' bin Jarrah. Kemudian apa kata Waqi'? La yasihu an Abi Bakr an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala hadith wahid qultu wala Ismail an Qais wala inna Ismail wa an Qais mauqufan. Jadi menurut Waqi' ini adalah hadisnya adalah mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tadi dia. Tapi sesungguhnya hadis ini memang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dia. Qala Naqas wa hadha ifrat bin Waqi'. Perkataan Imam Waqi' juga dibantah. Ini terlalu berlebihan dari Imam Waqi'. Rawahu Syu'bah an Sufyan Ats-Tsauri. Oleh Sufyan ini ada dua. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Sufyan bin Uyainah. Ini para ulama-ulama itu memiliki nama-nama yang sama, tapi binnya itu beda biasanya. An Sufyan wa Ishaq bin Rawi an Ismail marfu'an, ini marfu'. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihi ma Nabi an Ubay an Abi Umayyah. Jadi hadis juga ada diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Abu Dawud dan Tirmidzi ini murid-murid dari Imam Bukhari. Kalau kita mengkaji kitab-kitab para ulama, kita akan menemukan nama-nama seperti ini. Nama-nama ahli hadis, nama-nama ahli fikih, nama ahli tafsir dia. Nah, mereka ini para ulama-ulama yang sangat luar biasa gitu ya. Wa ghairihi ma an Abi Umayyah an Sya'bani qala ataitu Abu Sa'labah, aku mendatangi Abu Sa'labah al-Hashmi faqultu lahu, kemudian aku bertanya kepadanya, kaifa tasna'u bihadhihi al-ayat, bagaimana pendapat engkau tentang ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Bagaimana menurut pendapatmu tentang ayat ini? Beliau mengatakan, faqala ayyu ayat yang mana? Qultu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dibacakan ayat ini. Qala ama wallahi laqad sa'alta an khabira, engkau telah bertanyakan kepada sesuatu kepadaku tentang hal yang sangat teliti sekali. Sa'altu anha, aku pun telah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'atharatan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alayka bi khassati nafsika wada anta amrul ma'al-'amah fa inna min waraikum ayyam as-sabr fihinna masul qabd 'ala al-jamri lil-'amil fihinna mislu ajru 50 rajulan ya'maluna misla amalikum. Panjang hadisnya. Setelah ditanyakan oleh siapa ini? Sahabat Nabi ini kepada Nabi, bagaimana ayat ini maksudnya ya Rasulullah? Apakah kita diam saja pada saat itu terjadi fitnah? Kata Rasulullah, i'tamiru, lakukan amar ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanahu 'anil munkar, dan cegahlah, dan hendaklah kalian selalu mencegah perbuatan yang mungkar. Hatta idza ra'aita syuhran muta'an, sekalipun kalian melihat orang-orang yang bakhil yang taat. Orang bakhil ditaati dia, orang pelit ditaati. Wa hawan muttaba'at, orang yang mengikuti hawa nafsu diikuti. Pakaian para artis sekarang sudah semakin menunjukkan keekonomisannya. Ya Pak ya? Na'udzubillah min dzalik. Kalau dulu hanya kebaya tertutup, sekarang kayaknya nggak punya uang untuk beli itu, padahal uangnya banyak. Na'udzubillah min dzalik, mempertontonkan auratnya. Nah ini kata Rasulullah,
Sudah perbuatan-perbuatan mereka. Hawan muttaba'an. Jadi hawa nafsu diikuti gitu. Orang pelit diangkat menjadi pemimpin diikuti gitu. Wa dunya mu'assaratan, dan dunia telah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa sehingga orang tidak lagi orientasinya akhirat tapi dunia begitu seterusnya. Yang penting bagaimana mendapatkan kedudukan, bagaimana mendapatkan uang yang banyak dia. Tidak ada urusannya dengan akhirat. Wa ijabatu li ra'yihi, orang bangga dengan pendapat-pendapatnya. Orang bangga dengan ra'yu-ra'yunya, ide-idenya. Wah, saya ini kalau bukan saya. Lihat ini negara kita seperti ini sekarang. Maju karena saya dan lain sebagainya. Ini. Orang sudah mulai dengan ijab. Ijab itu bangga, ta'ajub dengan apa? Dengan pendapat-pendapatnya. Fa'alaika bi khassatin nafsi, hendaklah kalian menjaga diri kalian betul-betul ketika terjadi fitnah seperti itu. Wada'anka amrul amat, tinggalkan mereka-mereka, jangan mengikuti mereka itu. Fa inna min waraikum ayyaman, karena sesungguhnya di belakang kalian pada hari-hari as-sabr, harus kalian betul-betul sabar. Fihinna mislu qabri al-jamri, orang yang sabar pada saat itu. Maksudnya sabar sih bukan diam, sabar melakukan amar ma'ruf nahi munkar, selalu melakukan amar nahi munkar. Itu seperti orang yang memegang apa? Al-jamri lil amil, seperti orang yang memegang bara api di tangannya. Fihinna. Bila orang memegang bara api kan panas sekali. Tapi itu sudah megang. Memang keadaannya sangat luar biasa. Fitnah terjadi di mana-mana. Terjadi nggak sekarang di negeri kita ini? Terjadi itu. Orang melihat yang mungkar ma'ruf dia. Mengangkat pemimpin sembarangan dia. Masa artis-artis mau jadikan pemimpin yang benar aja gitu ya. Apa terus yang mereka perbuat nanti? Para artis-artis ini berdatangan mungkin menjadi pemimpin di negeri ini. Na'udzubillah min dzalik. Orang sudah tidak lagi melihat bagaimana si kriteria pemimpin itu. Padahal yang ingin mengangkat ini juga orang-orang yang setiap hari rukuk dan sujud itu ya. Kok maunya mengangkat seorang artis mau jadi apa? Bupati gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Untung nggak jadi gitu. Kalau jadi gimana jadinya Pak? Apa tahu nggak yang saya maksudkan? Tahu ya? Terkenal semua, Pak tahu, pasti tahu semua, pendengar kita juga tahu semua siapa dia gitu ya. Masa boleh jadikan sebagai seorang wakil bupati, na'udzubillah min dzalik. Zaman yang penuh dengan fitnah. Orang sudah mulai pikirnya tidak waras. Bagaimana kita melihat seorang pemimpin yang betul-betul pemimpin adalah pemimpin yang amanah. Masya Allah, zaman kita sekarang ini memang betul-betul zaman yang sudah mulai penuh dengan fitnah. Oleh karena itulah kita persiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin di masa depan, pemimpin rumah tangga gitu ya. Ini yang terpenting bagi kita, bagaimana kita memperbaiki rumah tangga kita. Rasulullah mengatakan pada saat itu ketika seorang beramal, masalul qabri ala jamri lil amil fihinna mislu masalul ajri khamsina rajulan. Orang ketika itu beramal sama pahalanya dengan orang yang 50 orang beramal. Ya'maluna misla amalikum. Jadi melakukan amal ma'ruf pada saat itu nilainya sangat luar biasa. Sama dengan nilainya 50 orang beramal, 50 orang melakukan perbuatan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa fi riwayatin ya Rasulullah ajru khamsina minna aw minhum. Ya Rasulullah, apakah ganjaran kita ini dari kita atau dari mereka? Qala bal ajru khamsina minkum, bahkan kalianlah yang mendapatkan pahala itu kalau kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun gharib. Ini ada hadisnya hasan dan gharib. Banyak lagi, masih ada lagi ya, hadis berikutnya insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya kaitannya dengan masalah fitnah, bagaimana kita menghadapi fitnah yang terjadi zaman sekarang ini. Oleh karena itulah yang pertama kali kita lakukan adalah kita kembali mengintrospeksi diri kita agar amalan-amalan yang kita lakukan betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita perhatikan keluarga kita, istri kita, pastikan betul bahwa istri kita senantiasa dalam keadaan beriman, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak kita perhatikan bagaimana kita mendidik anak-anak kita di rumah
Jadi dengan kebaikan-kebaikan dan juga perhatikan betul dengan siapa dia bergaul, kemudian sekolahnya di mana, bagaimana lingkungannya, bagaimana juga gurunya ketika mengajar, itu perlu diperhatikan sehingga tidak akan membawa perubahan-perubahan yang negatif, justru akan membawa perubahan yang positif. Kemudian yang keempat adalah kita sebagai anggota masyarakat juga perlu betul bahu-membahu, jadi bekerja sama untuk ketika melihat sebuah kemungkaran, paling tidak kemungkaran tersebut dideteksi terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita lakukan secara kolektif untuk merubah perbuatan-perbuatan mungkar yang terjadi di masyarakat. Karena khawatir kalau tidak ditegak, maka justru ini akan ketika Allah menurunkan azab, semuanya orang akan kena. Yang terakhir adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa terlindungi dari fitnah-fitnah yang tersebar di zaman kita sekarang ini, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keimanan kita. Demikianlah bersampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita yang benar, mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan orang-orang yang telah mendahului kita semuanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua kita yang masih hidup, kita doakan semoga Allah memudahkan segala urusannya, memberikan rezeki mudah dalam mencari rezekinya. Bagi saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesembuhan kepada mereka. Allahumma shfihim shifaan ajilan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimina as-salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma bika asbahna wa amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ولدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ومن كان من المشركين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والربا والزلازل والمحن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.